Bukan lagi pemuncak, Fabio Quartararo siap menyerang di Sepang. Kini situasi pertarungan gelar MotoGP 2022 berubah. Fabio Quartararo bakal menjadi pemburu Francesco Bagnaia dengan 2 race tersisa, dimulai dari Grand Prix Malaysia di Sepang akhir pekan ini. Petaka menimpa rider Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo di Phillip Island yang dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober lalu. Ia harus merelakan posisi teratas klasemen kepada bintang Ducati Lenovo Team, yaitu Francesco Bagnaia. Dalam balapan GP Australia itu, Quartararo gagal menyelesaikan lomba setelah mengalami crash pada lap ke-11, sedangkan Bagnaia berhasil finish P3. Dengan demikian, Pecco mengambil alih puncak. El Diablo turun ke peringkat 2, 14 poin di belakang pemilik nomor 63 tersebut. Meskipun mengalami regresi, ia bertekad bangkit akhir pekan ini saat MotoGP mengunjungi sirkuit internasional Sepang. GP Malaysia menjadi krusial untuk Quartararo karena kesalahan tidak boleh lagi dibuat. Pasalnya, Bagnaia punya peluang mengklaim gelar di sana. Ia perlu kemenangan atau minimal finish di depan sang rival. Sang juara dunia bertahan MotoGP sadar situasinya kini berubah sulit baginya. Tetapi Quartararo belum mau menyerah begitu saja. Ia ingin memperjuangkan kansnya walaupun itu bukan perkara yang mudah. El Diablo dipastikan bakal tampil dalam mode menyerang di Sepang akhir pekan nanti. Ia akan mendorong dan ingin menemukan lagi performanya di atas YZR M1 demi bisa bertarung di barisan depan. Setelah akhir mengecewakan di GP Australia, kami memiliki tugas yang sulit, tetapi bukan misi yang tidak mungkin di depan kami. Tentu saja kami harus menutup selisih 14 poin dengan 2 balapan tersisa, ujar Quartararo dalam situs Yamaha Racing. Temuan tes 3 hari di Sepang awal tahun ini membentuk dasar yang kuat untuk setup. Selain itu, Fabio Quartararo memiliki pengalaman cukup positif di sirkuit Sepang sepanjang 5,54 km tersebut. Pemuda asal Prancis telah membalap di Sepang sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2016 di kelas Moto3, 2017 dan 2018 Moto2, serta 2019 MotoGP. Ia tak pernah finish di luar top 7, tetapi kali ini ia butuh lebih dari itu. Kami akan melakukan yang terbaik di Sepang akhir pekan ini untuk memulihkan beberapa poin. Saya senang dengan kecepatan saya pada awal tahun selama tes Sepang, jadi kita lihat saja di mana posisi kami sekarang. Seperti yang saya katakan setelah balapan di Phillip Island, saya ingin fokus untuk menikmati balapan lagi, karena ketika itulah saya biasanya menjadi yang tercepat, El Diablo menyimpulkan. Tim Direktur Yamaha MotoGP Massimo Meregali pun siap semua orang di dalam skuad untuk membantu Quartararo demi mengejar ketertinggalan 14 poin dari Bagnaia. Ia yakin situasi masih bisa berubah. GP Australia tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Kami kehilangan keunggulan di kejuaraan. Gapnya 14 poin dan masih ada 2 race lagi. Kita telah melihat seberapa cepat hal-hal berubah di MotoGP. Jadi kami akan terus mendorong. Kami akan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membantu Fabio demi memperjuangkan gelar juara. Sepang adalah trek yang disukainya. Kami telah tes di sini selama 3 hari Februari lalu. Pace kami cukup positif saat itu, tambah Meregali. Pebalap Suzuki X-Star Alex Rins mengungkapkan dirinya memilih untuk memaksimalkan ban sebagai kunci kemenangannya pada saat di MotoGP Australia minggu lalu. Pembalap asal Spanyol itu memang tampil impresif pada lomba MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Start dari grid ke-10, pembalap Spanyol itu sudah berada di P4 dalam 7 lap dari total 27 lap. Setelah itu, Rins bertarung melawan pembalap tim pabrikan Ducati Francesco Bagnaia, rookie hebat Marco Bezzecchi, dan jagoan Scott pabrikan Honda Marc Marquez untuk berada di posisi terdepan.
Meskipun secara teknis, Suzuki GSX RR geberannya sedikit di bawah Ducati Desmose di GP maupun Honda RC213V. Rins terlihat menikmati duel sengit tersebut karena traksi belakang yang lebih besar, khususnya saat melibas sejumlah tikungan awal. Pada lap terakhir, Rins berhasil melewati Bagnaia di tikungan 2 untuk kemudian memimpin balapan. Kemudian, ia berhasil menahan Marquez di beberapa tikungan akhir untuk melibas Bagnaia di P1 dengan hanya unggul 0,186 detik atas kompatriotnya itu. Rins pun memberikan kemenangan pertama bagi Suzuki di MotoGP dalam 2 tahun terakhir, tepatnya setelah GP Eropa di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 8 November 2020 lewat Joan Mir. Bagi Rins sendiri, ini kemenangan keempat di kelas MotoGP setelah terakhir melakukannya di GP Aragon di sirkuit Motorland pada 18 Oktober 2020. Seusai balapan, Rins pun mengaku sangat menikmati persaingan sengit melawan 3 pembalap berbeda generasi. Ia juga menyebut duel perebutan posisi terdepan kelas Premier lomba GP Australia itu sudah seperti balapan di kategori Moto3. Saya sangat senang mampu memenangi Grand Prix di sini, masing-masing di kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP. Kami pantas mendapatkan ini karena sudah bekerja sangat keras untuk meraihnya. Balapan ini tidaklah mudah karena kecepatan tidak begitu tinggi, namun feeling saya bagus dalam mengatur level keausan ban dan juga menemukan traksi. Ujungnya saya mampu melibas seseorang di setiap lap sampai berada di 4 atau 5 besar. Di satu titik saya menyadari mereka agak lambat sehingga saya melesat ke depan untuk melihat apakah mungkin selanjutnya memperlebar gap. Di sisi lain, Rins menambahkan bahwa Bagnaia selalu mengambil posisinya di trek lurus Phillip Island yang memiliki panjang 900 meter. Jadi ia pun memutuskan tetap di belakangnya demi menghemat ban belakang. Sebelum balapan kami membuat rencana harus menyilang di tikungan agar mampu menjaga level keausan ban. Di sini Anda tidak perlu terlalu memikirkan sisi kanan ban sehingga saya mampu mendapatkan corner speed lebih baik daripada pembalap lain dan juga berakselerasi lebih cepat saat keluar tikungan. Inilah kunci kemenangan saya karena dari situ saya mampu naik beberapa posisi serta menurunkan kecepatan motor dengan drastis. Kendati ada beberapa lap Marc Marquez tiba sudah di depan saya. Secara umum, race MotoGP ini menyenangkan karena mirip di Moto3. Menjelang lap terakhir di trek lurus, saya tahu bila mampu tetap cukup dekat dengan Marc Marquez, akan ada beberapa opsi untuk melewatinya saat keluar tikungan 1. Semua tahu kami akhirnya berhasil melakukannya, pungkas Alex Rins. Marc Marquez nikmati pertarungan sengit MotoGP Australia. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Minggu 16 Oktober 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil resiko untuk bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir, Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki XR itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021 pada GP Emilia-Romagna. Hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak comeback di GP Aragon. Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim pada saat di Qatar. Ketika itu, rekan tim Marquez Paul Espargaro yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan race di P3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya. Balapannya sangat menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap. Sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan.
Tentu saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat ini dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft depan saya dan sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa kembali ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar dan saya melakukannya di tikungan 2. Di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir. Sayang belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal. Itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez. Karena tidak ada berita bagus di garasi kami setelah setahun ini, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa bila kami ada di jalur yang benar, situasi dan atmosfer membaik, itu positif. Dengan pencapaian ini, pembalap asal Spanyol itu mewanti-wanti kepada rider lain bahwa dirinya telah kembali dan akan bertarung dalam perebutan gelar juara musim depan. Kami semakin baik dan lebih baik dan Honda bekerja keras untuk 2023. Podium ini sangat berarti untuk menjaga motivasi tetap terjaga, juga untuk menunjukkan pembalap yang telah memenangkan gelar 6 kali masih ada, pungkas Marquez.